Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kemarin sempat aku bahas ya tentang patungnya Victor Noir ini. Udah pada nonton belum? Nah sekarang ternyata ada patung yang kurang lebih mirip-mirip ya guys. Namanya adalah patung Molly Malone yang dianggap juga bawa suatu keberuntungan dan kabarnya menyimpan cerita misterius di baliknya. Penasaran? Langsung aja ya kita bahas teman-teman. Pernah liburan ke Irlandia? Jujur aku sih nggak pernah, tapi kalau kalian ada rencana dan tertarik nih untuk datang ke ibu kotanya yaitu Dublin, ada sebuah patung perunggu wanita ini ya guys. Gayanya tuh lagi berdiri sambil kayak ngedorong gerobak kayu yang isinya tuh jualan dia gitu. Fokus utamanya tentu bukan jadi tukang kerang dong ya. Soalnya kalau iya, mana mungkin sih sampai dapat julukan Tart with a Cart? Apa artinya sih itu? Artinya wanita berpakaian agak vulgar dengan sebuah kereta dorong. Tart di bahasa Inggris bisa berarti wanita juga soalnya ya kalau dalam konteks informal gitu guys. Nah tapi kisah dibaliknya jauh lebih bikin bingung sih. Kontroversinya tuh banyak banget. Tapi kita mulai dari sejarah dulu ya. Si Molly Malone ini bekerja jadi tukang ikan yang hidup di abad ke-17 yang lalu. Tapi kabarnya dia meninggal muda gara-gara demam hebat, makanya sosoknya tuh digambarin jadi kayak begini. Namun orang-orang pada ragu dengan keaslian cerita Molly ini. Mereka tuh mikir kalau karakter Molly Malone ini tuh asli apa enggak sih? Di Wikipedia sendiri sebenarnya udah bilang gak ada buktinya ya. Jadi legendanya justru lahir dari lagu rakyat Irlandia sana teman-teman. Lagu Molly Malone itu pertama kali dipublikasikan pada tahun 1876 di Boston, Amerika Serikat dan baru kemudian populer di Irlandia. Liriknya pokoknya bilang kalau ada seorang penjual ikan cantik yang meninggal muda karena demam, lalu arwahnya dikisahkan menghantui kota Dublin. Ya, kalau ini benar cerita asli, ya minimal tahun 1700-an udah ada dong ya. Namun sekarang cerita ini jadi tambah mumet karena pada tahun 1988 mereka mau merayakan 1000 tahunnya ya. Jadi mungkin perlu ada sesuatu yang simbolis gitu teman-teman. Lagi pula di zaman itu Irlandia butuh sesuatu untuk mengangkat moral rakyatnya. Akhirnya dibikin deh sosok cewek meninggal tahun 1699 ini, terus dijadiin hari besar setiap tanggal 13 Juni sebagai Molly Malone Day. Pokoknya ini tuh cerita rakyat gitulah. Nah tapi yang dapat dampak positif kira-kira siapa sih? Iya jelas ini bagus ya untuk sektor pariwisata. Turis pada datang dan juga megang-megang ya guys. Soalnya menurut percayaan di sana, patung yang modelannya kayak begitu malah bikin kebiasaan baru buat orang-orang. Bukannya mau ngerendahin karena disama-samain ya guys. Tapi teman-teman masih inget kan yang viral baru-baru ini? Itu loh soal mitos nyentuh bagian dalamnya Candi Borobudur. Kira-kira kayak gitulah ya masalahnya. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba kebangun sendiri sebuah budaya di tiap tempat pariwisata ya. Nah kebetulan yang di Dublin ini wujud patungnya kayak begitu. Makanya secara nggak langsung para turis jadi kayak ngeraba-raba gitu ya guys. Pegang tuh patungnya, bisa ngasih keberuntungan loh. Begitulah kata si pemandu lokal. Akhirnya semakin hari semakin nyebar juga ya mitosnya. Kelihatan kan bagian yang sering pegang tuh yang mana guys? Warnanya beda sendiri soalnya karena terlalu sering digosok sama tangan. Lama-lama warga lokalnya mulai pada ada yang risih juga lah. Abisnya lambang budaya kok malah digituin sih sama orang-orang kan? Tinggiin aja sih aku bilang biar susah dipegang, ya nggak guys? Ya sekarang aku ajakin kalian singkirin dulu deh ya soal budaya atau mitos-mitos yang beredar. Kira-kira kenapa ya alasan utama kota Dublin tuh bikin begitu? Di luar dari bangkitin moral masyarakatnya, faktor pariwisata juga mau dibentuk sih ya feeling aku sama mereka. Simpelnya kalau orang-orang suka sama tempat wisatanya, otomatis ramai dong yang datang. Ujung-ujungnya ya pemasukan juga nih ya, mau itu ke restoran lokal atau pendapatan negara. Cuma di sini budayanya yang dijadiin barang jualan guys. Terus dari webnya Art Crime Archive, ada juga ketegangan di tengah masyarakatnya ya teman-teman. Gara-gara pada megang itu didorong sama para tour guide, lama-lama ada pergeseran makna tentang patungnya itu dong. Bukannya ke situ buat ngeliat kisah perjuangan kelas pekerjanya, malah orang sana cuma khusus untuk nyentuh bagian itunya doang dong. Yang ditakutin bakal diterjemahin jadi sistem sosial macam patriarki gitu loh guys. Cowoknya lebih berkuasa, sementara yang cewek hanya bisa diem dan patuh di bawah bayang-bayang lelaki gitu kan. Tentu aja bisa berhubungan sama simbol lain macam misogini, yaitu sebuah gambaran kaum perempuan yang didiskriminasi dan juga direndahkan tanpa bisa melawan. Hubungannya ya bisa dilihat dari kebiasaan tangannya para turis tadi ya guys. Mereka lebih sibuk sama tahayul dibandingkan cerita yang coba dibangun di masa lampau kan. Makanya aku jujur agak nentang sih. Patung aja lama-lama dapetin pelecehan begini. Gimana nanti kalau emang ada kesempatan di dunia nyata ke cewek beneran kan? Ya jadi pokoknya udah jelas lah ya. Asal-usul patungnya Molly Malone tuh beneran tidak ada. Ini tuh awalnya cuma cerita rakyat yang ada sentimen negatif karena terbentuk perlahan-lahan. Kalau buat aku lebih baik nonjolin cerita legendanya aja gak sih? Dengan begitu kan orang-orang jadi lebih menghargai dan juga bikin patungnya tidak cepat rusak karena terkikis sama tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa makna yang didapat abis denger cerita patung ini guys? Tulis deh ya semua yang ada di pikiran kalian ke kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan share kalau video ini membuka pikiran teman-teman ya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!